Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki hari suci yang dimana kita kenal sebagai Hari Raya Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga nanti kita akan merayakan perayaan kebangkitan. Dan pada hari ini, saudara-saudari, kita merayakan perayaan Kamis Putih atau perjamuan Tuhan. Dan kita akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam kisah perjamuan Tuhan hari ini melalui bacaan-bacaan yang kita dengar, ya, dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan juga bacaan Injil. Dari pesan-pesan tentang peristiwa ini dalam perayaan Kamis Putih, apa yang mau sesungguhnya kita renungkan dalam perayaan ini. Kalau kita melihat atau kita membaca dan merenungkan bacaan-bacaan hari ini, dalam bacaan pertama dalam perayaan Ekaristi yang kita dengar dari Kitab Keluaran, itu sesungguhnya berbicara tentang ketentuan perayaan Paskah Yahudi, ya, yang diberikan Tuhan kepada bangsa pilihannya melalui Musa dan Harun. Di situ kita bisa melihat apa yang terjadi, bagaimana cara-cara, ketetapan-ketetapan yang bisa dilihat, ya. Lalu dalam bacaan kedua, coba kita meringkas bahwa bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, itu menyajikan suatu peristiwa di mana bahwa hakikat dan makna baru dari perjamuan Paskah, yaitu pembebasan dari kuasa dosa yang telah merusakkan gambaran dan citra Allah yang sangat mulia dalam diri manusia yang diakibatkan oleh dosa. Dan itu kita bisa melihat bahwa baik dalam bacaan Injil maupun dalam bacaan kedua, bahwa Paskah Yahudi maupun Paskah Yesus sendiri mempunyai makna yang sama, yaitu perayaan pembebasan. Kalau dalam bacaan kedua ketika berbicara tentang pembebasan bangsa Israel, merupakan pembebasan dari perbudakan atau pembebasan dari penjajahan bangsa asing, bangsa Mesir. Namun, dalam bacaan Injil itu berbicara tentang pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Saudara-saudara, lalu di dalam peristiwa dalam perayaan ini kita dengar atau kita merayakan perjamuan malam terakhir Yesus. Apa yang kita bisa lihat dari malam perjamuan Yesus? Apa yang kita bisa renungkan dari peristiwa malam perjamuan Yesus? Oke. Perjamuan malam terakhir Yesus merupakan suatu malam yang mungkin kita sebut sebagai malam yang sangat kudus. Bersama para muridnya dalam perjamuan itu, segala tindakan dan perbuatan kata-kata yang terucap menjadi sebuah warisan gereja sepanjang masa. Maka kalau kita merayakan Ekaristi Kudus, kita bisa melihat apa yang diwariskan dari perjamuan malam terakhir Yesus itu sampai saat ini terus dilakukan, terus dilanjutkan oleh gereja, ya. Dan itulah perjamuan Tuhan. Dan perjamuan malam terakhir memberikan kita satu identitas tertentu. Identitas Tuhan Yesus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Bahwa itulah perjamuan Tuhan saat di mana Yesus melalui roti dan anggur, ia mempersembahkan dirinya sebagai imam, altar dan kurban. Peristiwa yang teramat agung, peristiwa yang sangat mulia, inilah yang dihidupkan oleh gerejanya. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang perjamuan terakhir, mungkin bagi kita itu merupakan perjamuan Ekaristi yang kita lakukan saat ini. Perjamuan di mana Allah dalam diri Kristus memberikan kita hidupnya dalam rupa roti dan anggur, memberikan kita tubuh dan darahnya,
sebagai santapan kehidupan kita. Ia memberikan kita satu kehidupan baru di dalamnya. Oh, setiap orang yang mengambil bagian di dalam kurban yang kudus, yang mengambil bagian dari seluruh kehidupan Yesus, ia bersatu dengan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa malam perjamuan mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Allah merupakan hubungan yang mulia. Kesatuan kita dengan Allah adalah kesatuan yang sangat luhur. Oleh karena itu, setiap orang yang selalu mengambil bagian di dalam perjamuan kudus Tuhan, ia mengambil bagian di dalam perjamuan yang akan datang. Oleh karena itu, di dalam Ekaristi Kudus, kita senantiasa diberikan banyak hal yang harus kita contoh dan harus kita lakukan sebagai murid Tuhan. Dan tentu dengan bahasa singkatnya adalah, hendaklah setiap orang yang mengambil bagian dalam Ekaristi Kudus, ia harus menjadi ekaristis itu bagi kehidupannya dan bagi kehidupan sesama. Kita bisa melihat bahwa bagaimana Yesus memberikan hidupnya. Yesus menyatakan cintanya bagi manusia. Kita pun harus siap untuk berbagi cinta, menyatakan cinta kita kepada sesama. Teristimewa bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Yesus berbagi hidupnya. Yesus memberikan kita tubuh dan darahnya. Ekaristi harus seperti itu. Setiap orang yang mengambil bagian dalam Ekaristi harus siap untuk memberikan hidupnya bagi sesama. Baik di dalam pelayanan ataupun dalam seluruh karya hidupnya. Ia harus bisa mampu mengambil bagian dari kehidupan Allah itu sendiri dalam kehidupannya setiap hari. Kita pun diundang untuk menghidupkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Kita juga harus menjadi pelaku firman. Kita harus bisa menghidupkan firman. Kita harus bisa menyebarkan firman itu sebagai firman yang penuh kasih. Saudara-saudari, begitupun di dalam perayaan Kamis Putih perjamuan malam terakhir Tuhan, kita melihat peristiwa pembasuhan kaki. Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Ini merupakan suatu tanda kerendahan hati Allah. Ini suatu hal yang sangat mulia dilakukan oleh Yesus, di mana ia mengambil dirinya sebagai manusia, sebagai seorang hamba. Dia adalah Tuhan dan Guru kita, yang telah meninggalkan kita contoh dan teladan hidup. Maka ketika Yesus meninggalkan contoh dan teladan hidup ini, kita pun harus mengambil bagian di dalam peristiwa ini. Menjadi murid yang rendah hati. Murid yang siap menanggalkan kekuasaan, kehormatan, tetapi demi suatu kemuliaan Allah. Yesus rela, Yesus rela dengan penuh keberanian yang mencuci kaki para muridnya, yang membasuh kaki para muridnya. Ia menjadi hamba yang mau melayani. Kita pun harus mampu menjadi hamba yang siap melayani, hamba yang siap menguduskan, hamba yang siap membersihkan kotoran-kotoran umat manusia dari pikirannya, dari hatinya, dari jiwanya, dari kehidupannya. Dan inilah tindakan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Kita pun harus mampu melakukan tindakan keselamatan ini. Membersihkan hidup orang lain, membersihkan hidup orang-orang yang berdosa dengan contoh dan kehidupan kita. Saudara-saudari, marilah melalui peristiwa pada malam hari ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya yang secara total kepada dunia, agar kita mengalami cinta sejati. Semua kita bisa menjadi ekaristi bagi sesama. Semua kita bisa mengambil bagian dari kehidupan Tuhan untuk menjadi contoh dan sumber berkat bagi orang lain. Dan semoga dalam peristiwa malam hari ini, peristiwa perjamuan malam Tuhan, selalu mempersatukan kita seluruh umat Allah di dalam ekaristinya yang kudus, dalam perjamuannya yang kudus,
Semoga kita yang mengambil bagian dari perjamuan yang kudus itu, kita boleh merasakan kesatuan cinta Allah dalam hidup kita, dan kita boleh juga membagi cinta Allah itu bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita, menguduskan kita, dan selalu membawa kita kepada kesatuan dengan dirinya dalam seluruh karya hidup kita, dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.